Para pengedar hingga kurir narkoba di kota Ternate tidak kehabisan akal menjalankan bisnis haram tersebut. Mereka pun nekat melakukan transaksi di belakang tembok kamar mayat Rumah Sakit Hasan Bosoiri Ternate. Beruntungnya transaksi yang dilakukan DS alias Denny pada 29 Juli 2020 itu digagalkan personel Opsnal Unit 1 Satuan Res Narkoba Polres Ternate. Pria 36 tahun itu pun ditangkap dan digiring ke Mapolres. Penangkapan pria pengedar narkoba berjenis sabu dan ganja itu berawal dari laporan masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di kawasan Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, tepatnya di belakang kamar mayat Rumah Sakit Umum Hasan Bosoiri. Mendengar informasi ini, polisi langsung melakukan pengintaian. Sekitar pukul 23.00 waktu setempat, Denny langsung ditangkap saat hendak mengambil paket ganja dan sabu yang dibuangnya. Barang bukti itu sengaja diletakkan Denny tepat di belakang tembok yang berbatasan langsung dengan kamar mayat. Ganja dan sabu itu ditaruh di sekitar lokasi sesuai kesepakatan dengan si calon pembeli. Namun, si pembeli membatalkan membeli barang haram tersebut, sehingga ganja dan sabu yang diletakkan Denny diambil lagi. Ketika barang bukti itu diambil, Denny langsung disergap. Tidak puas sampai di situ, tim yang dipimpin Kanit Idik Aibtu Sahobemoni terus melakukan pendalaman. Ketika diinterogasi, Denny mengaku kalau masih ada barang bukti lainnya yang disimpan di rumahnya. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi langsung bergegas ke rumah Denny yang berlokasi di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah. Setibanya di rumah dan dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan 40 saset ganja kering siap edar yang dibungkus di dalam plastik bening berukuran sedang. Ditambah 28 saset plastik bening ukuran kecil dan 7 saset plastik bening ukuran sedang berisi sabu. Selain barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, diantaranya 1 set alat hisap sabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 buah handphone Samsung tipe CE0168, dan 1 buah kartu SIM card. Usai ditangkap, Denny dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres guna pengembangan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, ternyata Denny tidak sendirian. Ia hanya sebagai kurir, sementara bandar atau pemilik barang haram yang didapat dari tangan Denny adalah IM alias Ispot. Lelaki berusia 33 tahun itu adalah warga binaan yang sementara menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ternate. Bermodalkan handphone, Ispot lalu menjalankan bisnis haram tersebut dari balik jeruji besi. Kapolres Ternate AKBP Aditya Laksimada didampingi Kasat Narkoba AKP Bahrun Aji Syahban dan Kasubag Humas Ibda Wahyudin dalam jumpa pers di kantor Polres Senin kemarin mengatakan, usai ditangkap keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan keduanya sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi nomor 26-V1-2020-Malut-Res Ternate tanggal 29 Juni 2020 dan surat perintah penyidikan SP Sidik /V1-V1-2020-Res Narkoba tanggal 29 Juni 2020. Diakui Kapolres, barang bukti narkoba itu dikirim melalui jasa pengiriman barang dan dijemput sejak tanggal 29 Juni 2020 di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Ketika barang haram itu tiba, tersangka Ispot menghubungi satu rekannya lagi berinisial MH alias Ade yang sudah lebih dulu ditangkap. Ade yang berperan sebagai kaki tangan Ispot lalu mengambil paket narkoba pesanan Ispot sesuai nomor resi. Setelah barang bukti diamankan Ade, keduanya lalu berkomunikasi via video call. Dalam komunikasi itu, Ade meminta Ispot menunjukkan tempat agar paket narkoba yang diambil diantar sesuai tujuan, kata Kapolres. Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, tersangka Denny yang berperan sebagai kurir diancam pidana dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 111 ayat 1, sedangkan Ispot diancam pidana dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yaitu ganja dan sabu. Jadi ini
tersangkanya atas nama DS alias Denny, umur 36 tahun, dan swasta, agama Islam, Kelurahan Santion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Yang bersangkutan atau tersangka menggunakan lokasi kamar mayat RSUD Hasan Bosiri, tembok luarnya tapi yang ada. Jadi TKP-nya di luar kamar mayat RSUD Hasan Bosiri. Yang bersangkutan di TKP diamankan dengan narkotika jenis sabu. Sebanyak berapa Pak kalau di TKP awal? Di yang tadi satu saset ya, yang tadinya sudah ada pemesannya, kemudian sebelum terjadi transaksi ditangkap oleh penyidik dan kemudian dikembangkan, digeledah kediaman atau rumah yang bersangkutan, ditemukan ganja sebanyak 40 saset plastik berukuran sedang, kemudian sabu sebanyak 28 saset plastik bening ukuran kecil, dan 7 saset plastik bening berukuran sedang. Dilaksanakan penggeledahan di rumahnya dengan total barang bukti yang diamankan sabu 13,97 gram dan ganja sebanyak 48,52 gram. Kepada tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimalnya bisa sampai dengan hukuman mati karena berat barang buktinya melebihi 5 gram. Kalau dalam undang-undang dapat dianggap sampai dengan hukuman mati. Kita pada hari ini merilis penetapan tersangka atas nama IM alias Ispot. Jadi yang bersangkutan ini sudah ada di dalam lapas. Yang bersangkutan berperan dalam perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan LP 26 bulan Juni, LP 26 tanggal 29 Juni tahun 2020 yang sudah disidik sejak tanggal 29 Juni 2020 yang lalu, yang mana yang barang buktinya 2,7 Pak ya, 2,7. Jadi peran yang bersangkutan mengendalikan jual beli ganja tersebut dari dalam lapas, dan dia menjadi perantara dari antara pemesan yang ada di Ternate dengan saudara Wendy yang ada di Jakarta, yang saat ini masih statusnya DPO, masih berusaha dikembangkan oleh penyidik Sat Narkoba. Jadi IM alias Ispot ini umur 33 tahun, statusnya narapidana, Kelurahan Mangga 2, alamatnya di Kecamatan Kota Ternate Tengah. Dan yang bersangkutan juga diancam dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.